Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurna seluruh amal saleh. Termasuk diantaranya adalah apa yang kita lakukan pada malam hari ini waktu Indonesia Barat berupa kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini adalah di antara cara kita untuk mendalami ilmu agama, dan dengannya seseorang akan bertambah keimanan. Dan insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hadis yang ke-20 di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan rahimahullah, Al-Hadithu Al-Ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri. Al-Badri ini dinisbahkan kepada Badr, yaitu tempat terjadinya perang Badr, yang jaraknya kurang lebih dari kota Madinah ini 200 kilo. Dinisbahkan kepada Badr karena beliau termasuk sahabat Nabi SAW yang mengikuti perang Badr, perang yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Dan di dalam perang itulah banyak orang-orang musyrikin yang meninggal dunia, termasuk diantaranya adalah Abu Jahal. Beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Beliau mengatakan yang artinya sesungguhnya di antara yang didapatkan oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama, apabila engkau tidak malu maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Para ikhwah dan juga para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk Jawami'ul Kalim yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang ringkas akan tapi mengandung makna yang luas dan dalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi mengatakan rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, disebutkan oleh beliau di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya di antara mimma adrakan nas, di antara yang didapatkan oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama. Dan maksud ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah di antara yang dinukil oleh manusia dari generasi ke generasi adalah ucapan yang akan disebutkan oleh Nabi SAW. Ini ucapan ini adalah min kalamin nubuwatil ula, termasuk ucapan kenabian yang pertama. Artinya para nabi mereka dahulu mengucapkan ucapan ini, mengatakan ini kepada kaumnya
Ini yang dimaksud dengan min kalami an-nubuwatil ula. Di sana ada sebuah ucapan yang diucapkan oleh para nabi. Disampaikan ini kepada umatnya. Termasuk diantaranya adalah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya di sana ada perkara yang merupakan kesepakatan seluruh syariat. Seperti misalnya yang ada dalam hadis ini. Seluruh nabi mengucapkan ucapan ini. Dan diantaranya adalah tauhid. Tauhid ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para nabi dan juga para rasul. Tidak ada di antara mereka kecuali menyerukan kepada tauhid. Dan di sana ada perbedaan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Misalnya dalam hukum sebuah perkara, apakah dia haram atau halal. Seperti misalnya rampasan perang atau al-ghanimah di dalam umat-umat sebelum umatnya Rasulullah SAW, maka yang namanya ghanimah, rampasan perang, ini adalah sesuatu yang diharamkan. Tidak boleh sedikit pun mereka apabila di dalam peperangan mereka mendapatkan harta dari musuhnya, maka tidak boleh bagi mereka untuk mengambilnya. Berbeda dengan apa yang ada dalam syariat Rasulullah SAW atau syariat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ternyata rampasan perang dalam syariat Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan. Atau misalnya dalam hal tata cara ibadah. Mungkin kita memiliki, atau contohnya kita memiliki sebuah tata cara ibadah dan umat-umat sebelum kita juga memiliki tata cara ibadah. Contoh misalnya kalau di umat-umat sebelum kita, maka mereka tidak boleh yang namanya beribadah itu di luar bangunan. Tapi di dalam agama Islam maka diperbolehkan yang demikian. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan untukku bumi ini menjadi masjidan, menjadi tempat untuk bersujud. Di mana saja kita mendapatkan waktu sholat, misalnya dalam perjalanan, kemudian datang waktu sholat, maka kita bisa sholat di mana saja. Tidak harus kita mencari bangunan untuk melakukan sholat. Demikian pula watahuran dijadikan untuk Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya, tanah itu bisa menjadi alat suci. Dan ini tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Dan ini dalam sisi tata cara ibadah terkadang ada perbedaan. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk masing-masing dari kalian kami jadikan di sana syariat dan juga cara. Tapi dalam masalah tauhid mereka sama. Dan para ulama berbicara tentang apakah syariat umat terdahulu adalah syariat bagi kita. Dan mereka memberikan perincian. Maksudnya apabila di sana ada di dalam syariat kita yang menunjukkan persetujuan, maka ini bisa menjadi syariat kita. Ada dalam syariat sebelum kita, kemudian ditakrir atau diikrar, disetujui dan dibenarkan dalam syariat kita, maka bisa menjadi syariat dalam agama kita atau di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau ada di dalam syariat kita hal yang membatalkan syariat tersebut, maka
tidak boleh diamalkan. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Nah di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada di sana ucapan yang diucapkan oleh para nabi dan juga para rasul, dan itu diucapkan oleh mereka dan dinukil oleh manusia dari generasi ke generasi. Nah, apa ucapan para nabi dan juga para rasul tersebut? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh para nabi dan rasul, termasuk diantaranya adalah Rasulullah SAW telah mengucapkan ucapan ini. Baik, lalu bagaimana makna dari ucapan yang mulia ini? Kalau engkau tidak malu, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Para ulama menyebutkan ada beberapa makna, dan semuanya adalah benar. Makna yang pertama adalah sesuai dengan zahirnya, isinya ada perintah. Fasna' ma syi'ta, lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Idza lam tastahi, kalau engkau tidak malu, maksudnya adalah kalau apa yang engkau kehendaki, apa yang akan engkau lakukan itu bukan sesuatu yang memalukan, kita tidak malu untuk melakukannya di hadapan Allah, dan kita tidak malu untuk melakukannya di hadapan manusia, karena itu bukan dosa, bukan merupakan kesalahan. Kalau memang sesuatu tersebut bersih dari sisi syariat, dia tidak bertentangan, dan dari sisi kebiasaan manusia ini juga tidak bertentangan dengan mereka, fasna' ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Berarti di sini sesuai dengan zahirnya ya. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau engkau tidak malu maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Maksudnya ketika engkau akan melakukan sebuah perkara yang itu tidak bertentangan dengan syariat, antum lihat dalam syariat ini tidak ada sesuatu yang melarang. Kemudian juga manusia biasa melakukan yang demikian. Ini adalah kebiasaan mereka, tidak bertentangan dengan mereka. Berarti bersih amalan tersebut. Kalau memang demikian keadaannya, fasna' ma syi'ta, lakukan apa yang engkau kehendaki, tidak masalah. Seandainya yang kau lakukan, maka ini tidak tercela. Ya, nah ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, hadis dengan makna seperti ini. Kalau memang sesuatu tadi secara syariat tidak bertentangan, dan manusia juga di dalam kebiasaan mereka ini biasa mereka lakukan, maka silakan kita lakukan. Ya, jangan kita malu untuk melakukannya kalau memang secara syariat itu tidak bertentangan. Nah, ini makna yang pertama. Berarti dia adalah perintah sesuai dengan zahirnya. Kalau memang itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama dan juga tidak menjadikan kita malu di hadapan manusia, maka lakukanlah, tidak masalah. Baik. Kemudian berarti sebaliknya, kalau misalnya itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, atau misalnya sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia, maka seseorang silakan dia untuk tidak melakukannya. Silakan dia untuk tidak melakukannya. Kalau itu bertentangan dengan syariat, tentunya ini sebuah keharusan seseorang untuk malu. Dan
keharusan dan wajib bagi dia untuk tidak melakukannya. Karena itu bertentangan dengan syariat. Dia harus malu kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah SWT di buminya, di tempat yang merupakan kekuasaan Allah, memakan dari rezekinya. Kalau memang itu bertentangan dengan agama Allah, maka kita harus malu untuk melakukannya. Tapi kalau tidak bertentangan, maka silakan kita melakukan apa yang kita kehendaki. Baik, itu adalah makna yang pertama. Makna yang kedua, dia adalah perintah, tetapi bukan secara zahirnya. Lalu apa maksudnya? Ada yang mengatakan dia itu perintah tapi maknanya ancaman. Perintah tapi maknanya ancaman. Maksudnya bagaimana? Beliau SAW mengatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kau kehendaki. Ketika seseorang tidak malu untuk melakukan kemaksiatan, tidak malu kepada Allah, maka silakan engkau melakukan apa yang kau kehendaki berupa maksiat. Tapi ingat, ini ancaman. Kamu akan melihat sesuatu yang akan engkau benci, yaitu berupa musibah, berupa adab, berupa siksaan. Jadi ini adalah perintah yang maksudnya adalah ancaman. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan fasna' ma syi'ta, lakukan apa yang engkau kehendaki. Maksudnya silakan. Kalau memang kau tidak malu, lakukan apa yang kau kehendaki. Mau berzina, mau minum khamr, mau melakukan berbagai kemaksiatan. Kalau memang kamu tidak malu, lakukan. Tapi engkau akan melihat akibat dari perbuatanmu. Itu maksudnya. Berarti di sini berupa maknanya adalah ancaman. Perintah di sini bukan secara zahirnya, tetapi ada makna yang lain, yaitu berupa ancaman. Dan ini seperti firman Allah Azza wa Jalla, fa'malu ma syi'tum, atau i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Silahkan kalian melakukan apa yang kalian kehendaki. Sesungguhnya Allah SWT maha melihat apa yang kalian lakukan. Allah melihat, Allah akan mencatat, Allah akan membalas. Dan Allah mengatakan, fa'budu ma syi'tum min duni. Silahkan kalian sembah apa yang kalian kehendaki dari selain Allah. Di sini juga perintah, tapi maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah ancaman. Jadi ada di dalam bahasa Arab, zahirnya dia adalah perintah dan maksudnya adalah ancaman. Dan sebenarnya ini juga ada dalam bahasa kita ya. Terkadang orang tua mengatakan, terserah ya kepada anaknya, terserah kamu mau apa. Ya, dan maksud dari ucapan orang tua ini adalah ancaman. Maksudnya terserah mau apa, tapi akibatnya tanggung sendiri. Ini adalah perintah yang maknanya adalah ancaman, dan itu yang menjadi salah satu di antara makna hadis ini. Dia adalah perintah, tapi maksudnya adalah ancaman. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, ya lakukan apa yang engkau inginkan, tapi engkau akan melihat akibat dari perbuatanmu tersebut. Kemudian ada makna yang lain, dia adalah perintah, tetapi maknanya adalah khobar. Kalau yang pertama tadi memang perintah ya, perintah, dan kita disuruh untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Lakukan kalau memang tidak bertentangan dengan agama. Berarti dia adalah perintah. Secara zahirnya adalah memang perintah yang harus kita laksanakan atau kita laksanakan. Kemudian yang kedua, perintah tetapi bukan zahirnya, bukan hakikatnya.
ada sebagian yang membawa kepada apa? Membawa kepada ancaman tadi. Nah, kemudian yang kedua ada yang membawa perintah di sini kepada khobar. Dia adalah perintah, tapi maksudnya adalah mengabarkan. Maksudnya bagaimana? Kalau engkau tidak malu, maka lakukanlah apa yang kau kehendaki. Maksudnya adalah kabar bahwasanya orang yang memiliki rasa malu, orang yang memiliki rasa malu maka akan mencegah dia rasa malu tersebut dari berbagai kejelekan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki rasa malu maka ya tidak ada yang mencegah dia untuk melakukan berbagai kejelekan. Jadi di sini ada yang mengatakan ini adalah perintah, tetapi maknanya adalah kabar, berita. Maksudnya manusia keadaannya demikian. Ya, kalau dia memiliki rasa malu maka dia akan tidak melakukan amal kejelekan. Tapi kalau dia tidak memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan banyak kemaksiatan dan juga kejelekan. Ini satu kalimat, tetapi dia bisa dipahami dari beberapa sisi dan semua maknanya adalah benar. Semua maknanya adalah benar. Mungkin saya ulang. Jadi makna yang pertama, ucapan Nabi SAW di sini dimaknai sebagai sebuah perintah secara hakikat. Yaitu kalau engkau tidak malu, maksudnya adalah sesuatu tersebut bersih, tidak bertentangan dengan agama dan tidak menyelisih kebiasaan manusia, maka lakukan. Nah, berarti di sini sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan zahirnya. Makna yang kedua adalah perintah tetapi maksudnya adalah ancaman. Perintah dan maksudnya adalah ancaman. Lakukan kalau memang engkau tidak malu, tetapi nanti akibatnya demikian dan demikian. Dan makna yang ketiga adalah perintah dengan makna khobar. Perintah tapi maksudnya adalah berita. Yaitu bahwasanya orang yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan berbagai kemaksiatan. Adapun orang yang memiliki rasa malu, maka dia akan terhalang atau akan menjadikan rasa malu tersebut menjadikan dia takut untuk melakukan dosa. Tidak ada perselisihan antara satu makna dengan makna yang lain. Baik. Dan pengertian dari rasa malu itu sendiri disebutkan oleh sebagian ulama adalah taghayyurun wa inkisarun ya'taril 'abda min khaufi ma yu'abu bihi. Ada perubahan yang ada pada diri seseorang yang itu disebabkan oleh rasa takut dari sesuatu yang dia dicela. Ya, perubahan yang ada pada diri seseorang, kenapa dia berubah? Karena takut ya sesuatu yang bisa menyebabkan dia dicela oleh orang lain. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Dan rasa malu itu adalah bagian dari iman, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Dan rasa malu ini yang merupakan bagian dari keimanan, tentunya ini adalah rasa malu yang terpuji. Dan yang dimaksud adalah rasa malu yang pertama bisa menjadikan dia melakukan kebaikan. Dan malu di sini tentunya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah, akhirnya dia belajar Al-Qur'an, akhirnya dia belajar akidah. Malu kalau sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jahil, dalam keadaan dia tidak mengenal agama Allah, dalam keadaan dia tidak mengenal Allah, akhirnya dia pun belajar.
ini malu yang seperti ini yang termasuk bagian dari iman. Malu yang menjadikan seseorang meninggalkan kemaksiatan, malu kepada Allah, sehingga akhirnya dia pun meninggalkan kemaksiatan, merasa nikmat yang Allah SWT berikan kepadanya adalah sangat besar, maka dia pun malu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Nah, ini adalah malu yang merupakan bagian dari iman. Adapun rasa malu yang akhirnya menjadikan seseorang terhalang dari sebuah kebaikan atau menjadikan dia akhirnya melakukan sesuatu yang dilarang, maka ini adalah rasa malu yang tercela. Malu akhirnya dia tidak ikut mempelajari agama ini karena merasa dirinya sudah tua atau merasa dirinya sudah terlambat. Akhirnya dia pun tidak mau belajar agama, alasannya malu. Maka ini malu yang tercela. Ini bukan termasuk malu yang merupakan bagian dari keimanan. Atau malu untuk beramar ma'ruf nahi munkar, atau malu yang menjadikan seseorang akhirnya berbuat maksiat. Terkadang seperti yang tadi disebutkan, malu akhirnya dia tidak melakukan kewajiban, tidak mau sholat berjamaah, malu untuk melakukan sholat. Ini malu yang tercela. Ada malu yang menjadikan seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan, malu untuk berjilbab misal. Ya, terutama yang saudara-saudara kita yang ada di negeri-negeri yang mayoritas bukan orang Islam ya. Mungkin ada di antara mereka yang malu untuk menggunakan jilbab, malu untuk sholat. Nah, ini rasa malu yang seperti ini rasa malu yang tercela. Kenapa? Karena rasa malu tersebut akhirnya menjadikan seseorang terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Ini bukan rasa malu yang merupakan bagian dari iman. Ini adalah rasa malu yang tercela. Baik. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa rasa malu ini ada di antaranya yang merupakan pemberian dari Allah SWT. Artinya dijadikan oleh Allah SWT seseorang itu memiliki rasa malu yang baik, menjadi akhlak dia dari sejak kecil. Tentunya ini adalah keutamaan yang Allah SWT berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dijadikan seseorang rasa malunya adalah rasa malu yang baik. Baik, dan ada di sana rasa malu yang harus diusahakan. Ada rasa malu yang harus diusahakan. Bagaimana caranya? Atau mendapatkan rasa malu yang baik, yang diusahakan, yang menjadikan seseorang mau beramal soleh, menjadikan seseorang takut untuk mengamalkan amal yang merupakan dosa dan juga maksiat. Nah, di sana ada rasa malu yang bisa diusahakan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengenal Allah dan juga mengenal keagungan Allah, mempelajari nama dan juga sifat Allah, yang dengannya akhirnya dia akan merasa sangat kecil di hadapan Allah dan merasa bahwasanya Allah SWT dialah yang maha agung, dialah yang berat untuk disembah, dialah yang harus ditaati dan tidak boleh kita maksiati. Akhirnya akan lama-kelamaan akan muncul pada diri seseorang rasa malu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Rasa malu kalau sampai dia tidak melakukan apa yang Allah wajibkan. Dari mana ini? Dengan mempelajari akidah, mempelajari
nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyadari tentang banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Jadi rasa malu bisa diusahakan, ya, bisa diupayakan dengan cara kita mempelajari akidah yang benar yang berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, itu adalah penjelasan singkat dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Arba'in Nawawiyah nomor yang ke-20. Semoga Allah SWT mudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menjadi orang yang memiliki rasa malu yang terpuji, yaitu rasa malu yang menjadikan kita mau beramal soleh, yang menjadikan kita malu untuk melakukan kemaksiatan. Jangan sampai rasa malu yang dimiliki oleh seseorang justru adalah rasa malu yang menghalangi dia untuk melakukan amal, rasa malu yang menjadikan dia akhirnya melakukan kemaksiatan. Demikian, wallahu ta'ala alam. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan yang berkaitan dengan hadis ini, kami persilahkan. Jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan dari hadis ke-20. Alhamdulillah, nampaknya pertanyaan belum ada yang masuk di kolom chat Ustadz. Ya. Tapi Ana coba undang, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand. Ya, silakan Ummu Amar dari Amerika. Ya, jazakumullahu khairan host. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya hari ini. Terkait dengan rasa malu Ustadz, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana seandainya bila dalam satu organisasi atau dalam community selalu ada yang selalu mencari-cari kesalahan-kesalahan seseorang. Terkadang ada kesalahan yang memang bisa ditoleransi, ada yang tidak. Tetapi kalau memang itu tidak merusak jalannya organisasi atau community tersebut, apakah kita boleh menegur orang tersebut yang sepertinya tidak akan pernah puas selalu mencari-cari kesalahan dari pengurus lainnya? Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Ya. Nabi SAW mengatakan, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ini bersalah, dan setiap atau sebaik-baik orang yang bersalah tentunya adalah orang yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah SWT. Dan manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin dia bisa hidup sendiri. Banyak di sana perkara-perkara, kegiatan-kegiatan yang harus ada kerjasama di antara kita. Tidak mungkin kita bisa melakukannya sendiri. Termasuk di antaranya adalah berbagai komunitas, yayasan. Kita ingin memiliki tujuan tertentu, memiliki kegiatan tertentu yang tidak mungkin kita lakukan sendiri. Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi bendahara, siapa yang menjadi sekretaris, siapa yang menjadi pelaksana. Dengan adanya pembagian-pembagian tersebut, maka kita menjadi kuat. Seseorang akan lemah ketika dia sendiri, tapi ketika dia bekerja sama dengan yang lain, maka akan kuat dan akan bisa melakukan banyak hal. Makanya Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kalian bekerja sama di dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Allah menyuruh kita untuk saling berta'awun, saling bekerja sama satu dengan yang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan
menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Dan beliau SAW mengatakan, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Dan beliau SAW pernah menyebutkan dan mengumpamakan antara seorang muslim dengan muslim yang lain di dalam kasih sayang mereka, dalam persaudaraan mereka itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Bangunan ini terdiri dari beberapa tiang, di sana ada pondasinya dan seterusnya. Ini satu dengan yang lain ketika bekerja sama, bukan sendiri-sendiri, maka akan menjadi bangunan yang kokoh, menjadi bangunan yang bisa diambil manfaat oleh orang banyak. Kapan? Ketika mereka mau bersatu. Dan beliau SAW pernah menyebutkan tentang bagaimana persaudaraan antara kaum muslimin seperti ini. Fashabbaka baina asabihi. Beliau menyilangkan di antara jari-jarinya, menunjukkan tentang bagaimana keharusan kita untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Kalau memang kita harus bekerja sama dan kita semua adalah manusia yang tidak lepas dari kekurangan, tentunya bukan termasuk hikmah ya seseorang di dalam sebuah komunitas tertentu selalu mencari kekurangan dari saudara yang lain. Ya, karena kekurangan pasti ada. Dan kalau kita ingin mencari rekan, mencari teman seperjuangan yang tidak memiliki kekurangannya, sampai meninggal dunia, kita tidak akan mendapatkan yang demikian. Maka jangan kita bermimpi, berangan-angan kalau kita akan memiliki saudara-saudara yang tidak memiliki kesalahan. Pasti terjadi yang namanya kesalahan. Baik itu atasan kita maupun bawahan kita ataupun orang yang setingkat dengan kita, pasti ada kesalahan yang demikian. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang berada dalam komunitas tertentu? Ya, pertama, kita berusaha untuk masing-masing profesional sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian apabila kita melihat di sana ada kekurangan pada diri saudara kita dalam komunitas tersebut, maka yang bisa kita lakukan adalah tentunya menegur. Ya, menegur dengan cara yang baik. Apalagi kalau sampai kesalahan tadi bisa mempengaruhi kinerja, bisa mempengaruhi hasil, maka jangan kita biarkan. Ya, kita nasihati, kita sampaikan teguran tentunya dengan prosedur dan juga dengan tata cara yang baik. Ini adalah bagian dari nasihat. Ad-dinun nasihat. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama ini adalah nasihat untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, untuk pemerintah kaum muslimin dan juga orang-orang yang umum di antara mereka. Kalau memang itu ada sebuah kesalahan, tidak masalah, kita nasihati tentunya dengan cara yang baik. Jangan di depan orang kita sampaikan dengan lemah lembut. Ini kalau memang sampai kepada kita kesalahannya. Adapun mencari-cari, maka ini perkaranya lainnya. Mencari-cari ini sesuatu yang tidak kelihatan kemudian diusahakan supaya kelihatan. Nah, ini mencari-cari. Ini nggak boleh demikian. Allah mengatakan wala tajassasu. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan itu juga yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang mencari aurat kesalahan saudaranya, maka Allah SWT akan mencari-cari kesalahan dia, akan membongkar aibnya. Ya, jadi Allah Ta'ala alam, tidak masalah seseorang untuk menyampaikan teguran, untuk memberikan nasihat, dan tidak perlu dia malu untuk memberikan nasihat tersebut. Terkadang syaitan yang menghalangi kita, memberikan kita was-was, nanti kalau kamu memberikan nasihat nanti akan demikian dan demikian. Kalau memang itu adalah sesuatu yang baik, tidak bertentangan dengan agama,
maka silakan kita menasihati dan jauhkan rasa malu di dalam permasalahan ini. Wallahu taala a'lam. Nah, Ya Ustadz, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. ya, Boleh satu lagi Ustadz? ya Ada silakan. titipan pertanyaan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Assalamualaikum. bagaimana penjelasannya tentang malu tersebut Ustadz kepada kakak atau adik yang sepertinya sudah hilang rasa malunya ketika datang ke rumah orang tua atau anggota keluarga lainnya dengan semena-menanya datang ke rumah, menggeratak, ambil ini itu, kalau dia suka dia ambil bawa pulang. Sudah lelah memperingatinya, tapi dia terus-menerus melakukan itu, Ustadz. Jadi bagaimana nasihat Ustadz atas situasi yang seperti ini? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Ya, dia datang ke rumah orang tua mengambil dari harta orang tua semaunya gitu ya. Iya, Ustadz. Ya, tentunya perilaku yang demikian adalah perilaku yang tidak sepantasnya untuk dijadikan kebiasaan ya. Karena itu adalah harta orang lain. Harta orang tua adalah harta orang lain. Kalau harta kita adalah harta orang tua, ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Tapi bukan sebaliknya. Itu adalah harta orang tua. Jangan sampai seseorang mengambil dari harta orang tua sesuatu yang bukan haknya. Kalau itu adalah harta orang lain, maka ada di sana tata caranya. Mungkin beliau memberikan atau kita meminta izin kemudian kita dihalalkan dan diberikan. Ini cara untuk mendapatkan harta tersebut dengan cara yang benar. Adapun seseorang dengan semaunya datang ke rumah orang tua mengambil apa yang dia kehendaki, maka ini sesuatu yang tidak diperbolehkan yang demikian. Ya, meskipun mungkin orang tua diam ya, tapi diamnya orang tua ini belum tentu menunjukkan tentang keridhaan beliau. Yang jelas bagaimana sikap kita sebagai seorang saudara, ya kita nasihati. Kita nasihati dengan baik, dan apa yang disebutkan tadi kita sudah lelah untuk menasihati. Dulu para nabi dan juga para rasul, mereka memberikan nasihat kepada kaumnya bukan hanya setahun 2 tahun, ada yang sampai 950 tahun ya. Menunjukkan kegigihan mereka dan harapan mereka supaya orang lain mendapatkan hidayah. Maka kita pun juga demikian. Ingat bahwasanya apa yang kita lakukan itu bernilai pahala meskipun dia tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Meskipun dia tidak berubah, ketika kita mengingatkan, menasihati, maka itu adalah pahala tersendiri bagi seseorang. Ya, kita ingatkan dan kita sebutkan dalilnya bahwasanya adalah harta orang lain, jangan kita semena-mena, dan jangan sampai orang tua marah yang mengakibatkan kita menjadi anak yang durhaka. Ini juga perlu kita sampaikan bahwa ini bisa menjadi kedurhakaan kepada orang tua yang merupakan satu di antara dosa-dosa besar. Semoga Allah SWT memperbaiki keadaan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan Ustadz lewat chat. ya. Ustadz mohon penjelasannya, apakah seseorang itu bisa ditakdirkan dari lahir punya sifat tidak tahu malu? Apakah itu faktor keturunan? Ya, mungkin saja seseorang ketika dia lahir, pastinya dia berkembang menjadi seorang manusia yang dewasa, menjadi orang yang kurang rasa malunya. Ada rasa malu, cuma dia kurang rasa malunya. Mungkin saja demikian. Dan apakah kemudian itu menjadi alasan seseorang kemudian
melakukan apa yang dia kehendaki? Tentunya tidak. Ingat bahwasanya syariat ini diturunkan supaya kita berubah. Kalau memang kita dapatkan diri kita memiliki rasa malu yang kurang, sehingga melakukan apa yang tidak diperbolehkan dalam syariat, maka sifat yang tidak baik tadi harus kita rubah, harus kita tundukkan dengan syariat. Syariat mengatakan demikian. Maka kita harus tundukkan diri kita kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan jadi alasan karena ini sudah dari sananya saya tidak memiliki rasa malu atau kurang rasa malu, kemudian menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Tentunya tidak demikian ya. Jadi kalau memang itu adalah sesuatu yang dari dulu ada pada diri kita, maka hendaklah kita berusaha untuk merubahnya. Kita ikut ya syariat, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Ana pribadi Ustaz. Iya. Jadi di Eropa dan negara barat umumnya Ustaz, kita agak sulit menemukan tempat ibadah seperti masjid atau musola Ustaz. Nah, kadang kita ketika waktu sholat tiba melakukan sholat dimanapun, artinya maksudnya di tempat yang suci Ustaz, terjaga kesuciannya. Nah, tetapi ada rasa malu Ustaz dalam melaksanakan sholat tersebut, dalam artian malu yang takut dikira ekstremis dan sebagainya Ustaz. Tapi insya Allah kita mengerjakannya seoptimal mungkin, sekhusyuk mungkin. Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah salah rasa malu tersebut Ustaz? Dan kalaupun salah, bagaimana Ustaz mengatasi rasa malu itu? Ya. Itu rasa malu yang berhasil antum tundukkan. Antum kan sholat ya? Nah, Ustaz. Ya, antum melakukan sholat. Artinya ada rasa malu tadi, cuma antum kan berusaha untuk melawannya, sehingga antum melakukan sholat. Nggak masalah. Berarti kita berusaha untuk menundukkan diri kita kepada syariat Allah. Kita lebih malu di hadapan Allah daripada di hadapan manusia. Tidak masalah. Ya. Begitu juga Ustadz dengan ketika bertemu sesama muslim Ustadz, kita mengucapkan salam gitu, kadang ada yang suka tidak membalas salam kita Ustadz gitu. Terkadang apa? Di area terbuka, terkadang gitu. Apa? Suka ada yang tidak membalas salam kita Ustadz gitu. Mungkin tidak tidak terdengar juga. Iya, misalnya assalamualaikum tapi tidak dijawab Ustadz gitu. Di tempat umum Ustadz gitu. Apakah itu juga ya menjaga rasa malu Ustadz? Oh, maksudnya ada orang yang mengucapkan salam ke kita, kemudian kita nggak menjawab salamnya. Sebaliknya Ustadz, kita yang mengucapkan gitu. Kita yang mengucapkan salam, ya kan? Ya. Berarti kan kita nggak malu untuk mengucapkan salam. Nah, tapi kemudian ada padahal dia muslim. Muslim Ustadz. Tapi dia nggak menjawab salam kita. Betul Ustadz. Terus kemudian kita merasa bagaimana gitu. Iya Ustadz. Nah, tapi nggak masalah, yang penting kan kita mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam, kemudian saudara kita tadi dia meninggalkan kewajiban, karena kewajiban dia adalah menjawab salam. Kewajiban dia adalah menjawab salam. Adapun yang terjadi setelah itu kita merasa tidak enak atau ada sesuatu yang menjadikan kita malu karena tidak dijawab salamnya, maka ini bukan sesuatu yang tercela, ya, itu bukan sesuatu yang tercela. Mungkin saja dia tidak mendengar ucapan kita, mungkin saja dia tidak tahu bahwa hukum menjawab salam itu adalah sesuatu yang wajib, atau ada udzur yang lain yang kita tidak tahu. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz, apakah kita selalu banyak salah, banyak lalai kepada Allah Ta'ala? Kita malu menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubat hambanya. Bagaimana dengan keyakinan ini Ustaz? Diulang pertanyaannya. Ustaz, apakah kita selalu banyak salah, banyak lalai kepada Allah Ta'ala?
kita malu menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah menerima taubat hambanya. Bagaimana dengan keyakinan ini, Ustaz? Ana belum memahami itu pertanyaannya. Eh, Apabila kita Mhm. ya eh, Yang depan tadi, ya mungkin Umu Amar bisa membacakannya langsung, Umu. Ah, oke. Apabila kita selalu banyak salah, banyak apabila lalai kita pada banyak ini, salah, Ustaz. banyak lalai, Ya, terus ya. Apakah dan kita malu menghadap Allah, tapi Allah menerima kita taubat kita hambanya. malu menghadap Allah. Maksudnya malu untuk sholat atau malu untuk Sepertinya ya Ustaz, seperti beribadah seperti itu atau malu untuk sholat berdoa. karena terlalu banyak dosa. Baik, terus Ya, tetapi Allah menerima taubat hambanya. Bagaimana tetapi dengan keyakinan ini? tetapi Allah menerima taubat hambanya. Iya, Maksudnya menerima atau mengampuni dosa kita karena kita tidak menghadap kepada Allah. iya, banyak salah, banyak lalai gitu. Kemudian Allah menerima taubat kita Baik. dan kita ada rasa malu terhadap Allah. Dan bagaimana, pertanyaannya bagaimana dengan keyakinan ini? Kalau kita punya rasa malu yang sebenarnya kepada Allah, harusnya kita menghadap. Harusnya kita sholat. Kalau memang rasa malu tersebut adalah rasa malu yang benar. Rasa malu yang benar, maka mengharuskan kita ketika kita merasa diri kita banyak lalai kepada Allah dan kita malu kepada Allah, harusnya datang kepada Allah. Menghadap kepada Allah SWT. Menyampaikan kepada Allah istighfar dan juga bertobat kepada Allah SWT. Itu yang rasa malu yang sebenarnya. Adapun rasa malu yang muncul ketika seseorang banyak dosa, kemudian dia malu, akhirnya dia tidak mau sholat, kemudian dia meyakini bahwasanya Allah nanti akan mengampuni. Nah, ini was-was dari setan yang demikian. Ini bukan rasa malu yang sebenarnya. Rasa malu yang benar adalah ketika seseorang merasa banyak melakukan dosa ternyata dan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya banyak, yang mengharuskan dia akhirnya membawa dia untuk bertobat kepada Allah, membawa dia untuk menghadap kepada Allah, melakukan sholat. Barulah setelah itu dia berharap ya semoga Allah SWT mengampuni dosanya, karena dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah dan memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan yang diberikan untuk hadis ke-20 ini serta jawaban-jawaban pertanyaan yang kami sampaikan kepada Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat dalam menyebarkan ilmu-ilmu Islam syariat kepada kami semua, dan sehingga kami bisa mengikuti dan mempraktikkan ilmu-ilmu ini dengan baik insyaallah. Dan mewakili Afwan Pak, ini ya, hari ini kan hari terakhir pendaftaran di HSI ya. Mungkin yang hadir di kajian ini kalau mau ikut program di HSI bisa segera daftar. Kan hari ini hari terakhir. Anak akan sampaikan, sebarkan itu. Baik, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Sekali lagi Ana mewakili Bumiku mengaji, memohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan ada pada diri Ana pribadi dan segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada hadis ke-21 di pekan-pekan berikutnya. Sekali lagi Ana ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Untuk itu Ana tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.